Di hadapan saya sekarang Koko Denny Sahala, Benar, Pak. Ketua Organisasi Soka Gakkai Indonesia Provinsi Jambi. Bisa dijelaskan kok apa itu organisasi Soka Gakkai ini? Ya, sebelumnya terima kasih Pak Husein atas kesempatannya ya. Jadi Soka Gakkai Jambi Indonesia itu merupakan lembaga perhimpunan jaringan komunitas penganut Buddhisme Nichiren Daishonin. Jadi Soka Gakkai Indonesia ini merupakan afiliasi dari Soka Gakkai Internasional yang saat ini telah ada di 192 negara dan memiliki anggota kurang lebih 12 juta. Jadi lembaga kita ini didirikan pada tanggal 13 Juli 2004 di Jakarta. Jadi Jambi ini adalah wilayah cabang dari Soka Gakkai Indonesia khususnya. Kalau boleh tahu, kita saat ini berada di gedung Soka Gakkai yang kesehariannya diisi dengan kegiatan apa? Kita punya kegiatan di gedung ini lebih banyak ke gerakan pendidikan dan kebudayaan. Jadi organisasi kita ini memang tujuan didirikannya itu adalah menciptakan dan membina tuh individu-individu yang bisa bermanfaat dan bernilai untuk masyarakat ya, di keluarga dia, tentunya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebentar lagi kan akan perayaan Imlek ya. Nah, bagaimana nih posisi Soka Gakkai sendiri terhadap perayaan Imlek yang memang Soka Gakkai kan isinya orang-orang etnis Tionghoa. Bisa dijelaskan? Jadi memang organisasi kita ini mayoritas anggotanya itu adalah etnis Tionghoa. Dan ini Imlek itu adalah satu budaya dari orang-orang Tionghoa. Jadi kita setiap tahun di gedung kita ini, kita akan biasa merayakan sebuah kebaktian doa bersama ya, dengan tujuan untuk mensyukuri apa yang sudah kita terima dan juga berdoa agar di tahun yang baru ini bisa benar-benar semua anggota kita mendapatkan berkah rezeki yang baik, kesehatan yang baik ya, usia yang panjang dan keluarga yang harmonis, kemudian juga menjalani kehidupan sehari-hari itu dengan bahagia. Dan kita juga pada tahun ini ada melaksanakan bakti sosial ya, dengan tujuan untuk membantu teman-teman kita yang masih kekurangan dalam hal materi kan. Kita ada memberikan beras, sembako ya, supaya mereka bisa bergembira untuk merayakan Imlek ini. Kita ingin berbagi rezeki kita kepada keluarga-keluarga yang mungkin masih. Bagaimana etnis Tionghoa memaknai perayaan Imlek itu sendiri? Mungkin ada tradisi ibadah atau ritual ibadah. Bagaimana? Bisa dijelaskan kok? Memang benar, ini Imlek ini merupakan suatu budaya turun-menurun dari etnis Tionghoa. Jadi di mana itu merayakan hari pertama, bulan pertama sampai di tanggal 15 itu penanggalan dari penanggalan Tionghoa ya. Jadi kalau berdasarkan legenda, mitos, jadi pada dahulu kala itu ada seekor raksasa pemangsa manusia yang dinamakan dengan Nien namanya. Jadi raksasa ini tinggal di gunung. Jadi setiap memasuki musim semi, akhir dari musim dingin, masuk musim semi, dia akan turun ke desa dan mulai memangsa hewan ternak, hasil panen, bahkan memangsa manusia. Jadi masyarakat pada saat itu merasa sangat takut, sehingga setiap memasuki musim semi, masyarakat mulai menyajikan makanan di depan rumahnya dengan harapan agar raksasa Nien itu ketika turun itu tidak memakan
panen hewan ternak dan memangsa manusia. Ya, itu tradisi itu. Sampai satu hari itu ada penduduk yang melihat bahwa raksasa Nian ini berlari ketakutan karena melihat seorang anak kecil yang memakai baju merah dan celana merah. Nah, sehingga pada saat itu penduduk mulai setiap tahun menempelkan gulungan kertas di jendela, di pintu, membunyikan petasan dengan harapan yang raksasa ini takut sehingga tidak mengganggu mereka lagi. Jadi tradisi inilah secara turun-menurun dilaksanakan oleh orang-orang Tionghoa Hingga saat ini. ya, itu menjadi satu budaya. Jadi sebenarnya perayaan Imlek ini itu tidak ada hubungannya dengan agama tertentu sebenarnya, tapi lebih sebuah tradisi menyambut sebuah tahun yang baru. Ya, jadi memaknainya itu tahun yang baru itu adalah resolusi yang baru, ya, supaya tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kalau bicara tradisi lagi, kita kenal biasanya kalau Imlek ini bagi-bagi angpau. Kalau di Muslim itu kan THR gitu kan. Nah, bisa diceritakan sedikit bagi-bagi angpau itu apakah sebuah tradisi juga atau bagaimana itu kok? Katanya ada yang belum menikah dilarang, tidak diperbolehkan bagi-bagi angpau. Untuk orang yang belum menikah itu memang tidak diwajibkan untuk memberikan angpau. Tapi tidak ada larangan secara khusus sepertinya. Itu hanya adalah tradisi dari masing-masing. Ya, kita juga memberi angpau itu kita mempercaya bahwa itu adalah memberikan pahala juga bagi kita yang memberikan pahala. Berbagi rezeki, ya kita sendiri pun mendapatkan pahala. Saat perayaan Imlek itu etnis Tionghoa sendiri masih mempercayai adanya pantangan-pantangan tertentu. Salah satunya di hari pertama mungkin dilarang nyapu bersih-bersih di rumah. Mungkin bisa kembali dijelaskan kok hal tersebut. Itu juga merupakan satu tradisi turun-menurun. Bahwa di hari Imlek tuh kita biasanya sudah tidak bersih-bersih, tidak bekerja. Itu adalah tradisi. Ya, mungkin maksudnya adalah pada hari Imlek ini kita semuanya tuh merayakan dengan penuh kegembiraan. Jadi tidak bekerja lagi, tidak membersihkan rumah lagi. Jadi benar-benar konsentrasi dengan gembira melaksanakan bersama keluarga perayaan itu. Dan ada juga mitos yang mengatakan bahwa ketika kita melakukan bersih-bersih itu rezekinya kurang baik. Bagaimana etnis Tionghoa sendiri menjaga kerukunan, keberagaman seraya dia merayakan perayaan Imlek dengan agama lain? Kalau untuk etnis Tionghoa, biasanya kita dalam perayaan Imlek itu ada tradisi yang namanya berkunjung ke rumah. Ya, silaturahmi Pak, betul. Jadi kebanyakan kita ada membuka satu kesempatan untuk tetangga-tetangga kita yang bukan etnis Tionghoa untuk datang ke rumah kita. Istilahnya open house Pak. Jadi mereka datang berkunjung, kita silaturahmi, ngobrol, ya, mempererat persaudaraan kita.